Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syahrizal Fauzi di Bincang Ramadan. Pada kesempatan ini saya kembali kedatangan narasumber yang sebelumnya juga pernah menemani kita. Beliau adalah Bu Kamelia Hamidah. Selamat datang Bu Kamel. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat nggih Bu? Alhamdulillah sehat. Oke Bu, ini kami mendatangkan jenengan lagi untuk ngobrol-ngobrol kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, maaf. Baik. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video kita sebelumnya, ada linknya di deskripsi ya. Jadi sebelumnya kita akan membahas tentang menjadi seorang pendakwah di media sosial atau platform digital seperti itu. Yang baik seperti apa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih fokusnya ke netizennya Bu. Ini menjadi bagian dari literasi digital ya buat teman-teman dan juga buat semuanya. Jadi sebelumnya kita intro dulu ya. Oke, kembali lagi bersama saya. Langsung saja berbincang dengan Bu Kamel mengenai netizen di Indonesia. Ini gambaran umumnya netizen Indonesia menurut Bu Kamel gimana Bu? Atau bisa dijelaskan lah gimana? Silakan. Kalau ditanya gambaran umum itu saya paling anti untuk mengeneralisir. Nanti kalau saya generalisir nanti berarti Mas Rizal termasuk di dalamnya. Jadi tapi artinya intinya begini. Jadi netizen kita itu kan salah satu negara dengan user internet terbesar di dunia ya. Jadinya apapun yang jadi trending di Indonesia itu pasti akan jadi trending global. Cepat ya Bu? Iya cepat sekali dan netizen kita itu aktif sekali, pokoknya apa saja dikomenin. Makanya ada istilah netizen dengan maha benar netizen ya gitu kan. Dengan segala komentarnya gitu. Tapi ya artinya, tapi kemarin Februari lalu kalau nggak salah ya, Microsoft itu kan merilis ya hasil risetnya. Hasil ini ya, Civility Index ya, Digital Civility Index itu dan itu saya ini bukan kata saya ya, tapi itu kata hasilnya itu menempatkan netizen Indonesia itu sebagai netizen yang dalam tanda kutip ya kurang sopan itu. Tapi terlepas dari itu, yang lucunya juga ketika kemudian rilis itu dirilis, itu official IG-nya Microsoft itu diserbu sama netizen Indonesia dengan berbagai komentarnya sampai di-lock waktu itu. Sampai beberapa waktu itu di-lock, jadi tidak dinonaktifkan ini ya komentar untuk ini ya untuk user ya. Itu kayak membuktikan secara langsung. ya kita bisa menilai sendiri kan, kurang lebihnya kan kita bisa menilai sendiri ya, tapi artinya itu kan survei ya. Tapi ini menjadi tantangan kita juga bahwa sebetulnya digital literasi itu tetap menjadi PR untuk kita semuanya ya, terutama ya teman-teman muda. Dan memang kalau misalnya untuk teman-teman muda ini kan mereka gini ya, teman-teman muda ini kan rata-rata sudah digital native ya. Digital native itu kan orang yang begitu lahir kamu sudah terkoneksi dengan internet gitu kan. Kan beda kalau kayak saya ini kan jenis ya, jenis digital imigran ya, yang kita tetap masih belajar, tetap baca juknisnya, tetap baca SOP-nya, itu generasi-generasi yang digital imigran. Kan beda kalau misalnya yang digital native itu nggak diajarin, itu kan sudah native, dia sudah ini ya. Karena lingkungannya ya. Iya sama dengan kultur budaya digital itu sudah terbiasa gitu. Tapi kan literasi digital itu kan hal lain ya. Hal lain terlepas dari tentang kemampuan dalam beradaptasi dengan teknologi, tapi itu kan hal lain, itu kan kaitannya dalam pengembangan kognitif juga, pengetahuan juga, bagaimana kita menempatkan informasi yang sebegitu banyaknya, saluran yang sebegitu banyaknya itu secara proporsional. Dan artinya begini, teknologi itu menjadikan kita juga
mendapatkan wawasan lebih, tapi bukan kemudian dengan teknologi itu justru malah sebaliknya mempersempit kita. Ini kan yang menjadi tantangan saat ini kan seperti itu. Gitu, Mas. Oke, menarik sekali kalau kita berbicara tentang netizen ya, karena begitu luasnya ya platform dan juga media, dan semuanya bisa dikatakan itu netizen ya Bu ya? Atau ada nggak sih macam-macam netizen gitu yang yang bisa kita klasifikasikan gitu atau gimana? Ya ada ya banyak ya jadi ada juga gini, jadi makanya sampai ada istilah maha benar netizen itu ada model netizen yang pokoknya dia benar gitu. Karena kan dengan apa teknologi digital itu kan setiap orang membuat setiap orang itu pede ya. Karena dia akan mengetahui banyak hal dalam hitungan detik ya, dalam hitungan second dia bisa mendapatkan banyak hal dan itu kan meningkatkan kepedean seseorang ya. Artinya siapapun dia punya gadget, dia bisa mengetahui banyak hal. Dan itu kan imbasnya akhirnya apa? Kadang kita apa namanya lupa diri ya, lupa diri artinya pokoknya apa yang saya katakan ya benar. Soalnya saya mendapatkan di sini ini seperti ini. Pokoknya yang saya akses ini berarti kebenaran gitu. Padahal sebetulnya kan ketika kita mengakses suatu saluran ya, saluran apa namanya informasi atau apapun itu sebetulnya itu kan pantulan dari aktivitas digital kita sebetulnya. Oh iya, algoritmanya ya. Iya, algoritmanya kan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menjadikan itu suatu mutlak, kebenaran yang mutlak, mungkin sebetulnya itu adalah hanya dalam yang setiap hari berinteraksi dengan kita. Makanya kalau misalnya saya bilang gini, coba buka HP-nya Mas Rizal misalnya, buka Google-nya ya kan, Oke. yang Google itu loh. Kan di situ kan ada newsfeed ya. Ada newsfeed kan di bawah itu ya. Itu kan pasti yang milik saya sama punya Mas Rizal itu beda. Karena apa yang diakses, yang kita sukai itu kan beda gitu. Bergantung riwayatnya juga ya Iya, pencarian. tergantung riwayatnya. Nah, itulah makanya ketika kita misalnya menjadi netizen itu, kita harus apa namanya, tetap bahwa menempatkan teknologi itu secara proporsional, kemudian menjadikan teknologi itu bukan suatu artinya kita mencari pengetahuan dan berusaha berselancar keluar dari yang kebiasaan kita. Karena akhirnya apa? Kita akan melihat mungkin ada warna lain yang itu di luar dari apa ya? Dari yang apa yang kita akses sehari-hari. Makanya kadang begini. Jadi kalau misalnya Facebook itu kan apa ya? Intinya apa? Connecting people ya. Betul Iya ya. kan? Connecting people. Tapi sebetulnya dalam kenyataannya itu justru malah hanya mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat gitu. Karena ya itu kita hanya berinteraksi dengan orang-orang yang memang mungkin jauh. Akhirnya bukan connecting tapi clustering. Clustering itu kan mengumpulkan orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita saja. Coba kalau misalnya saya beberapa waktu ini ya nggak terlalu aktif ya di sosial media ya. Dan itu pun juga apa namanya juga berpengaruh kepada newsfeed yang ada di beranda saya kan juga berpengaruh ya. Ya saya nggak menganggap itu suatu gimana enggak sih, cuman artinya gini, seberapa kita intensnya berinteraksi, dengan siapa kita berinteraksi, itu sebetulnya secara nggak langsung itu udah kita sudah tercluster di situ gitu. Makanya cluster saya sudah pasti beda. Jadi kita di sini ini ya kan kita punya gelembung yang beda-beda. Dan itu gema kita sebetulnya, gema dari pantulan apa namanya jejak digital yang kita buat sendiri. Makanya kalau misalnya jadi netizen itu sudah deh apa yang kita bahwa kita, di digital itu kita mau model apapun itu ada. Makanya kalau kita melihat seseorang atau apa di dalam apa namanya akun digitalnya kok seperti ini, sepertinya wow, sepertinya ini. Nah, itu kita belum bisa langsung mempercayai itu. Tetap apa namanya? Tetap bahwa kita harus menempatkan teknologi itu secara proporsional, harus tetap banyak membaca. Membaca itu kan nggak hanya berdasarkan dengan apa yang kita sukai. Kalau misalnya kita membaca apa hanya yang kita sukai, ya sudah artinya ya sudah kita akan
tercluster di situ-situ saja. Dan pengetahuan kita ya artinya seperti kata dalam tempurung gitu ya, ya di situ saja gitu. Yang menarik ketika tadi ada hasil penelitian yang bahwasannya netizen Indonesia itu yang kurang sopan tadi ya. Lah, catatannya untuk kita-kita ini Bu, misal kalau kita melihat suatu postingan atau suatu unggahan di satu sosmed atau platform apapun itu, untuk menahan diri gini Bu, bahwa wah kita mau komen nih sebenarnya nih. Ini ada tipsnya nggak sih Bu untuk mungkin teman-teman pernah mengalami hal tersebut gitu? Mengalami dikomenin atau mengalami komentar. Mungkin dari dua sisi ya. Ya dua sisi dulu. Dari dua sisi ya. Ini sekarang kalau misalnya komentar ya kan. Kalau komentar setidaknya ya yang sopan lah gitu kan. Kecuali kalau memang kita mau komentar mau cari ini ya, mau cari apa ya? Sensasi. Cari sensasi itu beda lagi ya ceritanya. Tetapi artinya ketika kita sebetulnya niatnya itu menjadi netizen yang bijak ya, kalau komentar ya yang bijak, yang artinya jangan menyinggung gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya memang kita keberatan dengan apa pendapatnya orang yang mungkin bernyetatus atau apa, ya kita ungkapkan dengan baik-baik. Lah kalau orangnya nggak terima ya sudah gitu. Artinya kita nggak perlu menjawab dengan bertanduk gitu loh. Itu seperti itu. Jadi kan sebetulnya gini, bahasa ini ya, bahasa tulisan itu kan tergantung kita bagaimana kita nyetingnya. Iya, kadang juga intonasi juga nggak sesuai dengan apa tanda baca itu ya. Betul, ya? Jadi kadang kurang koma saja itu betul. Bisa jadi, nah artinya ngegas ya? Gitu kan, itu seperti itu. Makanya jadi ketika kita membaca atau gini, atau kadang mungkin emosi kita sedang tidak stabil ya kan, kita membaca postingan kok pas gitu ya, kok pas akhirnya kita tersinggung padahal orang itu nggak bermaksud gitu. Nah makanya itu ketika kita mau jadi netizen yang baik itu udahlah kita muka tembok ya kan, bebal ya, intinya bebal itu apa, orang berkomentar seperti apapun itu jangan diambil hati, tetap menjadi netizen yang sopan, yang beretika, itu seperti itu. Nah kalau misalnya ini kan kalau kita komentar, kalau dikomentari ya kan, sekarang kan kita ngambil lihat dari angle yang kalau kita dikomentari misalnya, kalau tiba-tiba ada orang komentar kok pedes sekali, kalau nyinggung sekali, oh berarti ini tandanya orang udah keren, udah ada hater kan. Katanya kan begitu ya, kalau sudah ada hater berarti ini sudah keren gitu. Tapi artinya gini, ingat kemarin sempat trending ya Desi Ratnasari kalau nggak salah itu ya. Saya kemarin sempat lihat trending itu Desi Ratnasari dikomentarin netizen tentang tentang pakaian, tentang apa deh. Nah bagaimana dia merespon itu dengan tetap cool gitu ya, dengan tetap biasa gitu ya, dia juga nggak ngegas nggak ini. Nah sebetulnya memang ketika kita merespon komentar orang yang ada di dunia digital, kita perlakukan mereka itu ya kita baca, tapi artinya kita tetap adem gitu, nggak usah terprovokasi. Karena ya itu tadi kan Mas Rizal bilang juga kadang intonasi, cara baca kita komentar orang lain, cara kita membaca itu juga berpengaruh apakah itu kemudian menjadi ngegas atau enggak gitu. Itu kan seperti itu. Nah, itulah makanya baik kita dropping komentar ya kan, baik kita itu ninggalkan jejak komentar ataupun kita dikomentarin, itu sebetulnya ya satu-satunya itu kita sama-sama standar lah, nggak kemudian cepat bereaksi, nggak kemudian cepat overreaction, apalagi kalau sampai keluar kata-kata kotor. Nah itu jangan sampai ya Bu ya. Kalau masih tanda baca sih masih bisa dimaklumi ya, kalau nggak salah paham, kalau sampai tanda kotor. Sekarang kita lihat itu kan ya warisan dari warisan dari persengketaan ini ya, persengketaan politik waktu itu. Ini kan kita ada 2 kosakata yang masih sampai sekarang itu ada, ya kan? Dan kosakata itu sampai sekarang itu ada di antara netizen kita. Sering digunakan. Iya, yang selalu digunakan baik dari kubu satunya maupun kubu satunya ya kan. Nah, itu kan ini menjadi presiden buruk ya, menjadi presiden buruk artinya sebisa mungkin ya
kita menghindari kategorisasi ya, bahwa orang yang ini berarti golongan ini, orang yang ini berarti golongan ini. Sebisa mungkin jangan sampai kemudian kita terpengaruh dengan hal itu. Jadi ya namanya politik emang kan dibuat seperti itu. Biar rame ya Bu ya, kalau Iya, nggak gitu biar nggak rame. Kalau nggak gitu kan nggak Nggak rame. Sepi-sepi juga kurang Iya, seru ya. Lah kalau udah kayak gitu, yang perlu dibenahi di sisi mananya Bu kira-kira yang paling urgent dulu lah? Ya yang paling urgent itu ya memang kita jangan bosan untuk ini ya, untuk menjadi netizen yang baik ya, terutama tentang digital literasi, mengenali sumber-sumber referensi entah itu dalam bentuk portal atau website itu yang baik atau enggak. Jadi sebetulnya gini, website yang baik itu sebetulnya kita selalu melihat kan kalau dalam suatu website atau portal itu kan ada ini ya, ada sumber siapa yang menulis, ya kan? Yang menulis siapa, dia pakai nama lengkap, ada kontak person. Jadi artinya kalau apa yang diterbitkan, apa yang dinarasikan itu mungkin ada kesalahan, kita bisa sewaktu-waktu untuk menghubungi, meralat gitu kan. Itu biasanya seperti, dan mereka responsif. Itu ada juga yang misalnya kita itu salah satu yang paling mudah aja untuk mengidentifikasi. Terus kemudian hindari misalnya entah media sekarang itu kita sulit ya membedakan ya mana sebetulnya yang media itu memang betul ya lagi-lagi tulus atau enggak itu kan beda ya. Karena biar gimana pun itu kan mereka juga perlu eksis untuk bertahan dengan ini ya, dengan platformnya ya. Nah, itu yang penting yaitu kita kenali media yang kredibel atau enggak. Yang paling mudah identifikasinya itu. Jadi siapa yang menulis itu ada, nomor kontaknya ada, kemudian alamat redaksinya ada. Kemudian sewaktu-waktu bisa dihubungi ada, jadi kalau ada ralat itu ada, itu biasanya seperti itu. Kemudian ketika menuliskan ya kan, itu dia ada sumbernya, jadi nggak pakai asumsi dia sendiri. Orang kan nulis itu kan gampang kan ya, ya nulis benar. Itu gampang, oh ini ada kejadian begini-begini, masjid digerebek, masyarakat yang tidak bertanggung jawab sekian, itu kan siapa saja bisa menulis. Ya, benar. Dan kemudian ditambahin kata-kata yang provokatif, itu siapa saja bisa menulis. Tetapi kadang kita harus cerdas untuk mengidentifikasi apa. Dia menulis ini, dia lihat sendiri atau tidak. Atau dia misalnya dia menanyakan saksi mata yang melihat kejadian itu secara langsung atau tidak. Nah ini biasanya yang kerap kali suka kita lihat portal-portal yang bombastis gitu, itu suka seperti itu. Kadang dia misleading ya, mengalihkan gitu. Jadi bagaimana menulis itu dibuat bombastis mungkin, seprovokatif mungkin, tanpa melibatkan bahwa sebetulnya yang menulis itu dia tidak melihat sendiri. Mungkin cerita dari orang gitu atau ya nggak tahu, bisa juga asumsinya sendiri kan. Iya, nah benar, intinya kan seperti itu. Ketika kita baca postingan, kadang kan kemudian dikirim ke platform WAG ya, karena memang kabar hoax dan sebagainya itu paling cepat itu pakai platform messenger ya, pakai platform messenger. Nah itu kalau misalnya kita sudah lihat lihat beritanya saja dan terprovokasi, ya terlebih itu yang kaitannya isu SARA itu sensitif sekali kan. Dan sangat cepat ya sebenarnya. Dan sangat cepat sekali, itu kan sensitif sekali. Kalau misalnya kita nggak jeli ya kan, kita sudah cepet-cepet saja nyebarin kan, ini nih ada ini. Nah makanya itu sebetulnya yang penting itu apa, tahan jempol sebetulnya. Tahan jempol teman-teman. Iya, tahan jempol itu penting sekali. Jadi ketika ada informasi, kita benar sakit hati nih bacanya ya. Bacanya itu udah sakit hati, pokoknya nyesek lah gitu ya kan. Tapi kan artinya gini, kita harus kontrol diri ya, kita harus tahan bahwa dia ini penulisnya siapa, dia lihat kejadiannya langsung atau enggak, seperti apa. Dan kalaupun dia mention sumbernya dari sini, dia sebagai apa di situ. Apakah dia ada di situ atau enggak. Jadi kalau dalam ilmu mustalah hadis itu kan ada ini ya, ada rantai ini rawi ya.
Jadi apakah langsung mendengarkan atau enggak itu penting sekali, dan itu apa namanya, itu menjadi kita lebih bijak ketika kita mendapatkan informasi apapun untuk tidak langsung overreaksi, terlalu over bereaksi gitu. Nggak langsung komen, nggak langsung share juga ya. Jadi artinya Betul. kita klarifikasi dulu ini ya, kita cari tahu dulu ini. Iya betul. Ini sumbernya Tapi dari kalau mana. kalau Betul. saya perhatiin justru yang teman-teman muda ini sudah lebih canggih sebetulnya. Karena kan ya lagi-lagi tadi ya, kultur beda sama digital imigran dan digital native ya kan. Itu bedanya seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan ya, kalau yang teman-teman netizen itu udah cukup ini ya, cukup mengetahui yang seperti ini, tetapi ya tetap tidak semuanya seperti itu. Jadi tetap hal-hal yang seperti itu ini tetap kita kampanyekan ya, untuk apa namanya, menjadi netizen yang bijak, jangan asal komen, kemudian jangan merasa benar sendiri gitu. Betul. Ya, intinya lebih beretika lah ya Bu ya. Betul. Jadi Biar nggak biar nggak dicap jadi netizen paling nggak sopan ya. Nah, itu dia. Oke, terima kasih banyak. Akan kita sambung perbincangan kita, tapi akan ada iklan setelah yang satu ini ya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nadila ya? Iya. Yang di Ikmafa TV itu? Iya. Aku mau kuliah di Ikmafa dong Mbak. Cara daftarnya gimana ya? Oh, mau daftar di IPMAFA? Caranya mudah kok. Kamu bisa daftar via online. Caranya, cukup klik web info.pmb.ipmafa.ac.id, klik pendaftaran dan isi formnya. Setelah itu, upload semua berkas kamu dan kamu bisa langsung ikut ujian online. Lalu, tunggu aja deh pengumumannya. Ada penjelasan yang lebih mudah nggak? Tentu saja. Ada 3 langkah untuk pendaftaran secara online. Langkah yang pertama, buka web info.pmb.ipmafa.ac.id, klik pendaftaran dan isi formnya. Langkah kedua, upload berkas persyaratan yang meliputi scan ijazah, scan KTP, scan pas foto background merah, dan bukti transfer. Kemudian, admin PMB akan segera menghubungi dan mengirimkan link ujian. Langkah yang terakhir, tunggu pengumumannya. Selanjutnya, aku bakal jelasin nih tata cara pendaftaran secara offline. Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung datang ke kantor TU Institut. Setelah itu, scan kode QR yang tersedia, isi formulirnya, dan serahkan berkasnya. Setelah itu, tunggu aja, admin akan segera menghubungi kamu. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku di kampus IPMAFA. Nah, itu tadi tata cara mendaftar di IPMAFA. Yuk gabung di IPMAFA, kuliah yes, ngaji oke. Oke, masih bersama saya di Bincang Ramadan dan masih bersama Bu Kamel tentunya. Di penghujung perbincangan kita pada pertemuan kali ini, ya mungkin ada pesan dari Bu Kamel bagi netizen-netizen Indonesia yang hasil penelitian kemarin kurang memuaskan. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Silakan Bu. Ya, ini bukan pesan untuk netizen saja, tapi juga untuk saya juga Semuanya, tentu ya. saja untuk yang muda-muda, karena memang generasi yang muda ini kan yang paling banyak, dia sebagai user terbanyak ya, dibanding generasi saya itu kan datanya sudah paling, artinya gini, menjadi netizen yang bijak dan juga jangan bosan untuk mengkampanyekan bagaimana menjadi netizen yang baik gitu. Jadi intinya itu saja. Jadi jangan bosan untuk selalu berkampanye. Mari menjadi netizen yang baik, mari menjadi netizen yang bijak dan tidak mudah terprovokasi. Tahan jempolnya tadi itu yang jempol. itu yang perlu digarisbawahi, tahan jempolnya jadi netizen yang baik. Terima kasih banyak Bu Kamel sudah menemani kita kembali Sama-sama. pada pertemuan kita kali ini. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran penting pada perbincangan kita kali ini dan semoga puasa kita juga lancar. Amin. Semoga puasa kita juga bisa diberkahi dan tentunya netizen Indonesia
Ayo kita menjadi netizen yang lebih baik dan bisa menjadi netizen yang bermanfaat gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Buat teman-teman semuanya juga, selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berjumpa kembali di konten Bincang Ramadan selanjutnya. Saya Syarizal Fauzi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Institut Pesantren Matoliul Falah, Pati. Di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini kita akan mempelajari dan mendalami berbagai hal ya, khususnya yang berkaitan dengan dunia digital ya. Mahasiswa selama kuliah akan mempelajari digital broadcasting, teknik kamera dan videografi, ya, sinematografi atau perfilman, ya, editing, desain visual dan lain-lain. Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam menjadi salah satu program studi dengan sistem pembelajaran praktikum yang menyenangkan, memberikan lahan eksplorasi ide kreatif dengan didukung fasilitas yang memadai dan dibimbing oleh dosen yang ahli dalam bidangnya. Salam komunikasi.